Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Titik Buta. Saudara, istilah titik buta atau blind spot tentu sudah tidak asing bagi kita, khususnya para pengemudi. Walaupun tidak asing, tapi yang namanya titik buta ini seringkali dilupakan oleh banyak pengemudi. Blind spot adalah titik buta yang terdapat dalam setiap kendaraan, di mana pengendara atau pengemudi tidak dapat melihat suatu area pandang tertentu. Meski istilahnya sudah cukup sering terdengar, banyak pengendara yang mengabaikan keberadaan titik buta ini. Para pengemudi atau pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas, 60% diantaranya mengaku karena kurang memperhatikan keberadaan kendaraan lain di sekitarnya. Sebagai informasi, titik buta antara satu kendaraan dengan kendaraan lain itu berbeda-beda. Mengapa setiap kendaraan memiliki blind spot yang berbeda? Hal ini berkaitan dengan banyak faktor, seperti ukuran, lebar, serta kelengkapan kendaraan yang digunakan. Jadi, sekalipun kita mengendarai sebuah kendaraan mewah, bahkan super canggih, tetap saja tidak menghilangkan blind spot tersebut. Layaknya seperti seorang pengemudi di dalam sebuah kendaraan, kehidupan kekristenan sebenarnya juga memiliki blind spot. Hanya saja banyak orang tidak menyadari hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan ekspektasi atau pengharapan yang begitu besar ketika merasa telah menjadi pengikut Tuhan, ketika menjadi orang Kristen. Bersama Tuhan memang pasti memiliki zona aman serta nyaman. Namun, jika kita hanya berekspektasi tanpa memiliki kewaspadaan, bukan tidak mungkin kita akan mengalami hal yang tidak kita inginkan. Perhatikan apa yang dialami Rasul Paulus, yang mana dituliskan dalam salah satu suratnya, di mana ia mengatakan demikian. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Sangat jelas saudara, di sini Paulus dianiaya dan dihina. Ini tentu keadaan atau situasi yang tidak ia harapkan. Padahal ia sedang berjuang memberitakan Injil, saudara. Tetapi kita tahu, akhirnya ayat tadi mengatakan Tuhan menolong. Karena apa? Karena Paulus terus berjuang. Itu penting, saudara. Makanya kita harus selalu memahami bahwa memang Tuhan itu selalu melindungi, selalu menolong. Kita bahkan harus percaya akan hal itu. Namun perlu diingat, jika kita tidak juga berjuang melindungi diri kita sendiri, itu sama saja kita menjadi pribadi yang manja, tidak dewasa, serta lalai bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan telah percayakan ini. Jangan sampai kita menjadi lalai bertanggung jawab untuk terus waspada dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini harus diakui menjadi semakin jahat, saudara.
Dunia selalu mencari cara agar kita jatuh ke dalam dosa. Maka ketika kita mengetahui titik buta atau blind spot atau kelemahan diri kita, di titik tersebut hendaknya kita minta agar Tuhan selalu mengingatkan diri kita agar di sana kita tidak terjatuh. Saya ulang saudara, ya. Jadi ketika kita mengetahui titik buta atau kelemahan dalam diri kita, di titik tersebut, di area tersebut, hendaknya kita minta agar Tuhan selalu mengingatkan diri kita agar di sana kita tidak sampai terjatuh. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen, kita harus selalu waspada dalam menjalani kehidupan. Tidak boleh sembarangan asal bicara atau asal ucap, asal bertindak tanpa menyadari bahwa di sana barangkali ada titik buta, ada kelemahan kita, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan kuasa gelap untuk menjatuhkan kita. Saudara, setiap orang pasti ada kelemahan. Walaupun sepertinya orang itu pandai, tetapi bisa jadi tidak hati-hati dan ceroboh. Bisa jadi orang itu teliti, tetapi mudah jatuh dalam hal keuangan. Atau orang itu pandai dalam hal memimpin, tetapi mudah terpengaruh, dan sebagainya. Itulah sebabnya siapapun kita harus selalu waspada dalam kehidupan. Jangan sampai kita lengah, sehingga kita lupa menjaga dan melindungi diri kita sendiri, sehingga iblis masuk ke ranah kehidupan kita, dan kita jatuh. Terkait akan hal itu, Tuhan mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau hal itu sampai terjadi, maksud saya, kita jatuh. Bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita, saudara. Tetapi bisa jadi karena kita sendiri yang ceroboh, tidak melindungi diri kita. Itu sama artinya kita tidak mau dilindungi. Begitu, saudara. Oleh sebab itu, mari kita selalu ingat bahwa ada titik buta atau blind spot di dalam setiap kehidupan kita yang harus kita waspadai. Siapapun kita, saudara, kita harus tetap waspada agar kita beroleh perlindungan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.